struktur elemen yang pertama itu yang kita bakalan bahas adalah header. Nah, kalau lewat contoh blog gua ini yang beropinion, uh, header gua tuh memuat elemen logo. Logo tuh pojok kiri paling atas tuh atau title. Yang kedua ada top navigation tuh yang gua blok, yang ini. Ada juga new sticker yang ini, yang gua blok juga. Nah, terus ada banner leaderboard yang paling atas. Ada juga cover tuh yang ini. Nah, memang sengaja blog gue tuh emang emang didesain memang buat cari duit gitu, emang buat monetizing gitu. Makanya kalau lo perhatiin di header aja sebenarnya ada tiga gitu, ada satu dua tiga nih, ada new sticker, ada apa, ada banner leaderboard, gue pasang juga cover gitu. Memang sengaja tiga fitur ini tuh memang sengaja gue bangun untuk optimalisasi optimalisasi visitor dan uh, monetizing gitu, optimalisasi earning gitu. Nah, elemen yang pertama kita bahas logo dulu ya. Sebenarnya kalau logo sendiri lu nggak perlu ribet gitu. Kalau misalkan lu emang nggak punya logo dalam bentuk grafis, ya lu bisa cukup pakai teks doang gitu. Kayak gini doang beropinion gitu. Dah gitu. Simple aja sebenarnya, nggak mulu-mulu. Tapi kalau kalau lu punya grafis itu lebih bagus lagi gitu. Misalkan kayak contohnya ini si Matthew ya. Nah, kan dia punya apa, logonya dalam bentuk karakter nih. Nah, nanti juga gue misalkan uh, gue juga bakalan ngajarin gimana sih bikin logo dalam bentuk karakter gitu. Nanti kita bakal bahas di tutorial selanjutnya ya. Itu gampang banget kok, nanti kita bahas. Yang kedua adalah di sini top navigation gitu. Nah, yang ini nih navigasi utama. Kalau navigasi utama uh, ini yang paling penting gitu. Kadang-kadang gue lihat gitu, uh, ada beberapa blogger yang masih salah gitu nempatin nempatin apa ya, bukan nempatin, bikin navigasi utama itu dia masih salah gitu. Yang pertama adalah uh, menu ya, menu apa aja yang ada di sini, atau halaman-halaman apa aja yang lo bakal taruh di sini gitu, atau kategori apa aja yang lo bakal taruh di sini gitu. Kalau kayak copyright dan sitemap itu lo nggak usah taruh di atas gitu, nggak usah taruh di menu utama gitu, karena itu tuh tempatnya di bawah di sini di footer gitu. Jadi kayak misalkan copyright, sitemap atau apa, atau kayak kontak us lo bisa taruh di sini. Kontak us sendiri untuk blog, untuk kategori blog itu lo nggak perlu taruh di atas, tapi kalau misalkan space-nya cukup lo mau taruh di atas itu bisa gitu, atau nggak mau taruh di about gitu, lo bisa gitu. Jadi kontak us itu bukan, kalau untuk blog itu dia nggak ada di level pertama gitu, di sini dia nggak akan ada di sini, tapi dia adanya kalau nggak di sub di sini atau di footer gitu. Kalau lu nggak usah khawatir kalau siapa visitor lu nggak bisa nemuin lu gitu, karena mereka juga tahu gitu kalau di atas itu nggak ada, biasanya mereka nyari ke footer gitu. Makanya nggak perlu ditaruh hal-hal yang sifatnya tidak primary, itu nggak perlu lu taruh di sini. Yang di sini tuh yang top level ini tuh hanya eh, apa ya, kategori-kategori atau halaman-halaman yang lu harapkan user itu bisa akses dengan mudah gitu. Nah, itu lu taruh di sini. Nah, terus yang kedua adalah optimalisasi masalah seputar top navigation. Kalau bisa usahain lu jangan bikin uh, sub level itu lebih dari dua gitu. Kan kalau ini gue bikin dua nih. Ini satu, nah ini dua gitu. Jangan bikin sampai tiga gitu. Lu bikin lagi tiga. Misalkan si income ini lu break lagi, nanti ada misalkan Desember lu break lagi. Nah, itu jangan sampai kayak gitu, itu strukturnya jadi bakalan susah. Jadi si user itu nanti bakalan susah mengingat navigasi yang lu punya gitu di sini gitu. Jadi bikinlah sesederhana mungkin, karena semakin sederhana navigasi yang lu punya, itu UX lu tuh bakalan semakin tinggi gitu. Nah, makanya desain interface juga sengaja memang gua nggak macem-macemin gitu kan. Kayak misalkan contohnya ini nih, mana tadi gue buka, nah ini nilon misalkan. Nah, ini kan interface-nya kan lumayan agak kompleks ya gitu. Karena gue berpendapat seperti ini, karena belum tentu semuanya orang yang masuk ke blog lo itu dia apa ya, dia paham betul sama teknologi, atau dia mungkin ada yang gaptek, ada yang nggak terlalu ngerti gitu, ada mungkin ada bapak-bapak
yang apa yang memang nggak agak susah sama mencerna atau adaptasi sama eh, hal-hal yang berbau kayak teknologi gitu. Nah makanya lu bikin simple aja gitu. Lu bikin seperti ini sengaja gue bikin kayak gini supaya gue bisa pukul rata semua audiens gue gitu. Gitu. Ini top navigation gitu. Jadi optimalisasinya pertama adalah menu-menu apa aja yang masuk ada di sini gitu. Lu harus bikin strukturnya juga gitu. Yang kedua uh, sublevel di sini. Yang ketiga itu desain interface gitu. Kalau bisa ya minim-minimin lah, kayak misalkan contohnya icon atau image itu jangan sampai ada di navigasi lah. Kalau bisa sih jangan sampai ada di navigasi. Yang ketiga adalah di sini new sticker gitu. New sticker tuh uh, kalau blog lu ada fitur new sticker, nah itu juga bisa lu maksimalin dengan cara gimana sih bikin memaksimalkan new sticker. Sebenarnya new sticker itu dibuat, dirancang bukan untuk image tapi untuk teks gitu. Makanya kalau kalau sifatnya dia teks, berarti lu bisa main atau bisa mengoptimalkan dengan cara ngebikin satu headline yang menarik gitu, yang yang bikin orang tuh pengen ngeklik gitu. Gimana sih caranya? Nanti kita bahas lebih lanjut. Mungkin lu bisa cari nanti di materinya Eka Laya, kalau enggak Mahardika, mungkin dia juga bakalan bikin seputar gimana sih cara bikin headline yang menarik gitu, yang merangsang orang tuh buat ngeklik gitu. Misalkan contohnya di sini gue taruh aja misalkan foto bugil Julia Perez. Nah udah pasti tuh orang-orang tuh pasti udah bakalan ngeklik tuh. Nah makanya kenapa fitur new sticker ini gue aktifin di sini gitu. Itu untuk gue naruh headline. Nanti lu bisa arahin ini ke halaman-halaman yang lu pengen gitu. Yang keempat ini ada banner, leaderboard banner tuh di sini. Nah ini kalau lu pemain AdSense atau apa gitu, atau affiliate, nah lu bisa taruh banner lu tuh di sini gitu, di leaderboard gitu. Ini CTR-nya lumayan tinggi menurut uh, menurut ini gua apa menurut survei gua, ini CTR-nya lumayan lumayan tinggi ya kalau lu punya banner dalam bentuk leaderboard gini. Karena sayang gitu kalau blog lu nggak punya banner leaderboard tuh, sayang sayang banget gitu. Kayak misalkan ini nggak ada nih, terus apa gua ambil contoh, nah ini kan nggak ada gitu, sayang gitu. Mendingan lu ambil uh, satu space di sini lu manfaatin sebagai banner gitu. Karena yang namanya banner leaderboard itu dia nggak terlalu banyak makan space dan nggak terlalu jelek juga gitu. Ini contohnya kayak misalkan gue pindah ke sini nih. Nah ini kan dia nggak terlalu makan tempat juga gitu. Yang kedua, yang terakhir ada di sini cover. Nah ini cover nih, wah ini kalau kalau homepage tuh kayaknya mesti gitu, mesti memuat elemen ini nih, cover ini nih. Karena kenapa, ini CTR-nya gila-gila banget nih, gila tinggi banget. Jadi kalau misalkan ada orang yang masuk nge-hit landing page lo atau homepage lo dan lu punya cover yang bagus, yang cukup atraktif, nah ini bisa jadi pendukung buat dia ngeklik halaman monetizing lo gitu, halaman-halaman komersil lo gitu. Kalau misalkan contohnya blog lo itu seputar fashion ya, dan lu punya online store seputar masalah fashion juga, misalkan lu bisa pajang misalkan produk kaos atau sepatu, nah bisa pajang di sini nih. Ini CTR-nya tinggi banget, ini tinggi banget. Asal lu bisa bikin satu desain yang menarik sama satu kata-kata yang cukup persuasif, aman udah. Nah, jadi sengaja emang gue bikin si Timesdop ini buat cari duit gitu. Emang 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 didesain memang buat cari duit gitu. Dia memuat ada juga theme sticker, ada juga leaderboard, ada juga cover gitu. Nah ini elemen header nih, elemen header. Cara maksimalinnya tadi kita udah bahas gitu. Gimana tiap-tiap elemen kita maksimalin. Kalau cover sendiri it's all about design gitu. Gimana caranya lu bikin satu desain yang simple, yang sederhana. Yang penting sederhana aja, kayak misalkan kayak gini gitu. Nah ini kan ini cover nih. Kenapa gue nggak pakai slider? Karena slider itu pertama berat, yang kedua uh, rada sedikit mengganggu SEO juga gitu. Makanya kenapa gue pilih si cover ini bentuknya statis gitu. Kalau di Dope sendiri lo bisa ganti di sini gitu. Lo tinggal on off aja di sini misalkan. Kalau lo nggak mau pakai ya lo tinggal off aja di sini. Kalau mau
pakai, lu tinggal on, masukin upload, jebret, nanti langsung bakalan muncul di sini. Nah, itu aja kali optimalisasi elemen pertama, yaitu header. Kita bahas ke elemen selanjutnya, elemen body atau index gitu.